Drop it. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kalian sehat-sehat aja ya. Jangan kemana-mana, harus stay di rumah, oke? Kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya di bab getaran, gelombang, dan bunyi. Ini pembahasan yang terakhir ya, yaitu mengenai bunyi. Bunyi timbul karena adanya sumber yang bergetar dengan getarannya yang merambat, merupakan suatu gelombang. Jadi getaran yang merambat tersebut merupakan suatu gelombang. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanis. Sudah dijelaskan di video sebelumnya apa itu gelombang mekanis? Gelombang yang merambat melalui medium perantara. Mediumnya berupa apa? Dapat berupa padat, medium cair, atau medium gas. Gas bisa saja seperti udara. Gelombang bunyi merambat di udara dalam bentuk gelombang longitudinal. Sudah dijelaskan juga ya apa itu gelombang longitudinal. Contohnya lihat pada gambar getaran garpu tala sebagai sumber bunyi. Pernah lihat garpu tala? Seperti itu bentuknya. Jadi jika digetarkan, dia akan mengeluarkan bunyi. Bunyi tersebut yang dikeluarkan oleh garpu tala itu dirambatkan sebagai gelombang longitudinal, sehingga bisa masuk ke pendengaran manusia gitu. Jadi kita bisa mendengar bunyinya itu karena ada gelombang rambat yang bergetar. Udara sebagai medium perambatan gelombang bunyi. Jadi di sini medium perambatan gelombang bunyi adalah udara. Lanjut, syarat-syarat terdengarnya bunyi. Kayak di sini gambar apa namanya itu? Kentongan ya atau apa? Kayak gong gitu ya. Nah, jika dipukul itu akan mengeluarkan bunyi. Nah, pemukul dan gongnya itu merupakan sumber bunyi. Nah, apa yang merambatnya? Medium perambatnya apa? Medium perambatnya adalah udara. Jadi bunyinya itu dialirkan melalui udara sehingga dapat masuk ke telinga kita. Apa aja syaratnya nih? Adanya sumber bunyi yang tadi barusan Ibu jelasin, yaitu gong itu. Adanya medium. Mediumnya apa? Udara. Adanya telinga atau alat pendengar. Kalau ada sumber, pasti akan menuju sesuatu tujuannya kan? Nah, tujuannya itu adalah telinga atau alat pendengaran. Getaran mempunyai frekuensi tertentu. Kalau kita manusia, getaran atau frekuensinya sebesar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Apa itu disebut frekuensi apa? Nanti kita bahas selanjutnya ya. Nah, ini macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Pertama ada infrasonik. Bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz ini benar-benar kecil ya. Contohnya siapa sih yang bisa mendengarkan bunyi sekecil itu di bawah 20 Hz? Contohnya adalah hewan jangkrik, anjing. Nah, apa sih kegiatan atau kejadian apa yang membuktikan bahwa anjing bisa mendengar dengan frekuensi yang sangat kecil? Contohnya, anjing penjaga ditugaskan pasti untuk menjaga suatu, misalnya anjing penjaga rumah ya, menjaga suatu rumah. Jadi kalau misalnya ada langkah kaki yang sangat kecil, itu anjing penjaga tersebut bisa mendengarkannya. Jadi dia bisa bangun dan langsung menggonggong kayak gitu karena ada sesuatu yang mengusiknya gitu. Kedua, audiosonik. Audiosonik itu frekuensinya sebesar berapa? 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, ini tuh frekuensi yang dapat didengar oleh manusia. Jadi kita itu mendengarnya 20 sampai 20.000. Dan yang terakhir ada ultrasonik, bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kelelawar, lumba-lumba,
dan anjing. Jadi anjing itu bisa frekuensi rendah, bisa juga frekuensi tinggi gitu. Jadi yang frekuensinya tinggi, yang suaranya menggelegar, itu bisa didengar oleh kelelawar, lumba-lumba. Kalau udah lebih dari 20.000 Hz, kuping kita, telinga kita sudah sakit, kayak gitu. Nah, seperti ini contohnya manusia bersuara sekitar 85-1100 Hz. Belalang bersuara sekitar 7.000 sampai 100.000 Hz, dan belalang juga mendengar sekitar 100 sampai 15.000 Hz. Warna bunyi suatu alat musik tergantung atas perubahan tekanan udara dalam gelombang bunyi yang dihasilkan. Coba lihat di gambar. Garputala itu mempunyai tekanan yang halus. Makanya dia menghasilkan gelombang atau suara bunyi yang halus. Nah, bandingkan dengan biola. Biola itu tekanannya itu agak kasar sehingga dia memunculkan gelombang atau bunyi yang warnanya lebih jelas dan kasar, kayak gitu. Warna suaranya maksudnya lebih jelas dan kasar, kayak gitu. Lanjut, mengapa suara yang didengar pada malam hari lebih jelas dibandingkan dengan siang hari? Nih, penjelasannya seperti ini. Semakin rendah suhu udara, maka semakin besar kecepatan bunyi. Kayak gitu. Suhu udara yang rendah itu di mana? Pada saat malam atau siang? Pada saat malam hari. Nah, pada saat malam hari itu kan udah suhunya kan rendah, dingin. Maka kecepatan bunyinya semakin cepat. Nah, itu yang menimbulkan suara pada malam hari itu lebih jelas dibandingkan pada siang hari. Contohnya pada malam hari suara kereta api terdengar lebih jelas daripada siang hari. Hal ini disebabkan pada malam hari suhu permukaan bumi lebih kecil daripada suhu di udaranya. Bunyi merambat lebih lambat pada suhu rendah sehingga pada malam hari suara kereta api tidak menyebar ke atas tetapi menyebar ke permukaan bumi. Jadi kayak ibaratnya tidak menguap lah gitu. Kalau menguap kan ke atas gitu ya. Jadi suaranya itu masih ada di sekitaran permukaan bumi, jadi lebih jelas. Paham sampai sini? Nah, ini tabel cepat lambat bunyi di dalam beberapa medium atau zat. Misalnya dari mulai gas atau udara, itu sekitar gas karbon 267 meter per second cepat lambat bunyi dan seterusnya. Gas udara pada suhu 0 derajat, 15 derajat, 25 derajat itu berbeda-beda setiap suhunya. Alkohol itu zat cair, air pada suhu 15 derajat juga zat cair, emas, aluminium, baja, besi itu zat padat. Jadi apa yang kalian simpulkan dari tabel tersebut? Coba lihat, pertama gas itu paling kecil 267. Terus di tengah-tengahnya ada air atau zat cair, sekitar 1440. Terus yang paling bawah itu besi, cepat lambatnya sekitar 5120. Jadi kesimpulannya adalah cepat lambat benda padat atau zat padat itu lebih besar dibandingkan zat cair dan gas, kayak gitu. Yang kedua apa yang paling besar? Yang cair. Yang paling kecil adalah cepat lambat zat gas. Cepat lambat bunyi tergantung pada jenis medium perantaranya dan suhu medium tersebut. Jadi tergantung sama medium perantara dan suhu, gitu ya. Jadi cepat lambat tergantung pada medium perantara, yaitu gas, padat atau cair, serta suhu pada medium tersebut. Karakteristik bunyi. Tinggi rendahnya nada ini ditentukan oleh frekuensi bunyi. Ingat ya, tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Semakin besar frekuensi bunyi, maka akan semakin tinggi nadanya. Ibaratnya kalau kalian nyanyi dengan nada yang tinggi, frekuensi di pita suara kalian atau suara kalian lebih cepat bergetarnya, kayak gitu. Jadi frekuensinya semakin besar, makanya kalian bisa mengambil nada tinggi. Kuat lemahnya suara ditentukan oleh amplitudonya. Jadi pasangannya gini,
Tinggi rendahnya nada hubungannya sama frekuensi. Kuat lemahnya suara hubungannya sama amplitudo. Bunyi yang memiliki frekuensi getaran teratur disebut nada. Jadi yang teratur nada ya. Yang biasa main musik pasti tahu. Bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur disebut desah. Bedain ya, nada sama desah. Yang teratur apa? Nada. Yang tidak teratur apa? Desah. Suara yang dikeluarkan secara khas seperti pada alat musik disebut timbre. Timbre itu adalah kualitas suara atau kualitas bunyi. Resonansi. Apa itu resonansi ya? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain. Contohnya kayak apa sih? Contohnya kayak apa? Jadi misalnya ibu memukul meja. Ibu memukul meja. Mejanya bergetar kan? Ya kan? Mejanya bergetar, tapi ada yang bergetar lagi apa? Suara mejanya. Suara mejanya bergetar, akibatnya masuk ke telinga kalian. Kayak gitu. Pemantulan bunyi. Nah, ingat-ingat ya, hukum pemantulan bunyi. Bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak dalam suatu bidang datar. Sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Maaf. Sudut datang adalah sudut antara bunyi datang dengan garis normal. Ini nih. Datang nih, bunyi datang di sini, ya kan? Nih, garisnya ini. Bunyi datang, terus abis itu bunyi datang dengan garis normal. Ini garis normal ya. Bidang datar ini atau ini, maaf. Ini adalah bidang datar. Garis normalnya yang mana? Yang ini, yang lurusan ini. Ini garis normal. Antara bunyi datang dengan garis normal itu adalah sudut datang. Yang ini. Itu sudut datang. Selanjutnya, sudut pantul. Berarti antara bunyi pantul dengan garis normal itu disebut sudut pantul. Ingatin aja ya, kalau bunyi datang terus abis itu dia garis normal, itu diantaranya adalah sudut datang. Kayak gitu. Terus setelah dipantul kan ada bunyi pantul. Nah, antara bunyi pantul sama garis normal itu disebut sudut pantul. Gitu ya. Nih, garis normal adalah garis tegak lurus bidang pantul melalui titik jatuh bunyi datang. Gitu ya. Paham nggak? Jadi bidang pantul itu adalah bidang datar maksudnya. Ya. Pemantulan bunyi. Kuat bunyi yang didengar tergantung pada pertama, amplitudo sumber bunyi. Kedua, jarak antara sumber bunyi dengan pendengar. Jaraknya. Ketiga, resonansi yang terjadi. Keempat, adanya dinding pemantul yang sesuai. Kayak gitu. Itu pemantulan bisa terjadi. Kuat bunyi bisa terjadi. Bisa terdengar tergantung pada keempat itu. Macam-macam pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Kedua, gaung atau kerdam, yaitu adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Contohnya kayak gimana? Gema. Lanjut dulu ya. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Contohnya gimana nih? Bedain gaung sama gema. Kalau kalian masuk gua. Kalian teriak. Pas teriak, itu suaranya nabrak nggak? Jadi kayak kalian teriak nih. Terus tiba-tiba ada suara lagi, tapi suaranya tidak jelas. Nah, itu disebutnya apa? Gaung.
Jadi suara teriakan kita di dalam gua itu disebutnya gaung. Nah pas gema itu kayak gimana? Kalian misalnya di pinggir tebing gitu di pegunungan, terus kalian teriak nih. Pas kalian teriak, beberapa detik kemudian muncul suara kalian. Tapi suara kalian itu terdengar lebih jelas. Itu disebut gema gitu ya. Bedain gaung sama gema. Oke, kalau gaung itu yang tidak jelas. Jadi kayak bertabrakan suara kita dengan suara aslinya. Kalau gema itu yang terdengar lebih jelas. Ini mekanisme mendengar pada manusia dan hewan. Ini macam-macam bagiannya ya. Ada gelombang bunyi, ada daun telinga pasti di alat pendengaran kita, ada saluran telinga, terus ada gendang telinga. Nah ini nih yang sensitif banget. Jadi kalau misalnya kalian ngorek kuping, biasanya membersihkan kuping, membersihkan telinga, kotoran telinga, membersihkan kotoran di dalam telinga, itu pasti ada beberapa dari kalian yang pakai cotton bud ya. Terus habis itu udah dikorek gitu ya. Nah hati-hati kalau kayak gitu. Kalau misalnya kalian terus ngorek kayak gitu, itu bisa kotorannya itu malah masuk ke dalam telinga kalian, jadi kayak terdorong kayak gitu. Terus akibatnya apa? Kena gendang telinga. Gendang telinga itu lapisan yang sangat tipis. Kalau misalnya kotoran tersebut lama-lama itu menempel di gendang telinga, lama-lama jadi seperti apa? Gendang telinganya tertutup oleh kotoran atau bisa jadi agak sedikit robek. Kalau robek apa yang terjadi? Kalian akan susah mendengar kayak gitu. Karena gendang telinganya udah agak sobek, itu pasti akan susah mendengar. Terus selanjutnya ada tulang pendengaran. Ini disebut 3 tulang itu. 3 tulang pendengaran. Ada martil, landasan, sanggurdi. Yang keenam ada rumah siput atau kolea. Yang ketujuh di dalam rumah siput nih, yang di dekat rumah siput tersebut ada namanya organ korti. Kayak gitu. Ini yang menerima gelombang bunyi, tempat terakhir menerima gelombang bunyi yang selanjutnya akan menuju otak. Pasti semuanya akan menuju otak. Ini macam-macam fungsinya ya. Kalian bisa baca. Daun telinga mengumpulkan gelombang suara. Saluran telinga menghasilkan minyak serumen, yaitu untuk menangkap debu yang masuk ke saluran telinga. Gendang telinga. Jadi kalian kalau misalnya mau ngorek kuping gitu, membersihkan kotoran telinga itu, jangan terlalu dalam ininya, membersihkannya kayak gitu. Tulang telinga, ingat ya ada 3 ya, ini sering banget keluar. Ada martil atau disebut males, tapi tulisannya malus. Ada landasan disebut incus, sama sanggurdi disebut stapes, yaitu meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Dan semacamnya ada saluran Eustachius, ada rumah siput, saluran gelang atau labirin. Ini bisa dibaca ya. Pendengaran pada hewan. Sistem sonar yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi. Sonar atau yang disebut kepanjangan dari sound, navigation, and ranging merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, letak, dan kedalaman benda-benda. Contohnya tadi apa yang contoh hewan berfrekuensi tinggi? Kelelawar. Nah, kelelawar itu pada malam hari apakah dia terbangnya itu dengan melihat? Tidak. Dia tidak bisa melihat. Pada malam hari kelelawar itu mengandalkan suaranya kayak gitu. Jadi dia mengeluarkan suara yang tinggi sehingga dia bisa tahu nih di depan ada apa, ada benda apa kayak gitu. Jadi suara itu kan bisa dipantulkan tadi kan. Jadi dia mengeluarkan suara yang tinggi, habis itu dipantulkan lagi ke dia. Jadi dia bisa tahu oh di depan itu ada pohon misalnya kayak gitu. Dengan dia mengeluarkan suara yang tinggi. Itu disebut sistem sonar. Kayak gini contohnya ya.
kelelawar mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik pada saat ia terbang. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi disebut ekolokasi. Pahami ya, ingat-ingat. Kemampuan kelelawar untuk menentukan suatu lokasi disebut ekolokasi. Rentan frekuensi yang mampu didengar oleh manusia itu terbatas, sehingga kelelawar harus mampu menghindari efek Doppler yang muncul, yaitu salah satunya mengirim suara berfrekuensi tinggi untuk benda atau makhluk hidup yang bekerja menjauh sehingga pantulannya tidak hilang. Jadi dia tetap mengeluarkan suara-suara tingginya dan menerima suara tinggi tersebut. Lumba-lumba juga gitu di dasar laut. Lumba-lumba bernafas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Tuh, lihat di gambar ada sedikit lubang. Di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil berisi udara. Agar dapat menghasilkan suatu berfrekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara pada kantung ini. Nah, kantung udara juga berperan sebagai alat pemfokus bunyi. Kemudian bunyi ini dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya. Jadi yang ngeluarin tadi apa? Kantung udaranya. Terus yang menangkap apa? Rahang bawahnya. Lalu ke telinga dan akhirnya ke otak si lumba-lumba gitu. Ini sistem sonar pada lumba-lumba. Hampir sama dengan kelelawar tadi ya. Aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Pertama, ultrasonografi atau yang sering disebut USG. Merupakan teknik pencitraan untuk diagnosa dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensinya berkisar antara 1 sampai 8 MHz. Alat USG akan memancarkan berkas gelombang ultrasonik ke jaringan tubuh menggunakan alat pemancar sekaligus penerima gelombang yang disebut transducer. Ingat, alat USG akan memancarkan gelombang ultrasonik ke jaringan tubuh menggunakan alat pemancar. Alat pemancarnya disebut transducer. Oke ya. Transducer tuh yang gambar A. Kalau misalnya ada ibu hamil, terus transducernya itu ditempelkan ke perutnya gitu. Ditempelkan perutnya agar bayi yang ada di dalam perut ibu tersebut bisa terlihat di layar. Kayak gitu. Nah, ini alat USG kan tadi dia memancarkan gelombang ultrasonik ya. Kalian tahu tadi ultrasonik itu tinggi frekuensinya. Nah, kalau misalnya USG itu harus benar-benar atas izin dokter. Jadi kok jangan kalian, kalau misalnya dokter tidak menganjurkan USG ya jangan gitu. Karena apa? Pancaran sinarnya terlalu tinggi, takutnya berbahaya gitu ke kaliannya. Sonar atau kepanjangan dari Sound Navigation and Ranging dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Alat pengukuran kedalaman laut disebut transducer atau detektor. Jangan ketukar sama USG ya. USG tadi namanya kalau USG itu transducer aja. Kalau sonar itu transducer dan detektor. Jadi transducernya itu jadi kayak transducernya itu mengeluarkan suatu suara atau bunyi. Lalu setelah sampai di dasar laut itu dipantulkan bunyinya untuk kembali ke atas yang diterima oleh detektor. Seperti ini. Maaf. Kayak gini. Jadi transducer dia memancarkan bunyi. Habis itu setelah nyampe di dasar laut, dipantulkan lagi dan diterima oleh detektor. Kayak gitu ya. Kita bisa nih menghitung jarak kedalaman laut dengan menggunakan apa? Kalian ingat gak sih rumus GLB? GLB kan S, ya nggak kelihatan, maaf. S sama dengan V kali T, gitu ya.
Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Lihat di sini. Ada pantulan kan? Pantulan itu 2 kali gerak. Yang pertama ke bawah, yang kedua ke atas. Berarti 2 kali kan? Nah, berarti dibagi 2. Udah kayak gitu aja untuk menghitung jarak pada suatu kedalaman laut. Ingat aja rumus GLB. Oke? Sama, jarak kedalaman itu S, V itu kecepatan gelombang ultrasoniknya, satuannya meter per second, T itu waktu tiba gelombang ultrasonik gitu. Jadi waktu pada saat sampai di detektor tuh berapa kayak gitu. Satuannya sekon. Lanjut contoh soal. Suatu kapal ikan memancarkan gelombang bunyi ke dasar laut. 4 sekon kemudian terdengar bunyi pantul. Berarti yang diketahui apa? Diketahui, maaf ya tulisan ibu, susah nih nulisnya. Diketahui waktunya sama dengan 4 sekon. Setelah itu terdengar bunyi pantul dari alat penangkap suara apabila cepat rambat di dalam air. Cepat rambat, ingat ya, cepat berarti kan kecepatan kan, adalah sama aja kayak kecepatan, berarti V-nya sama dengan 1400 meter per sekon. Berapakah yang ditanya adalah S-nya. Oke? Jadi gimana rumusnya tadi? Nah, ini. Gitu ya. Sebentar. Nah, jadi rumusnya gimana? S, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu dibagi 2. Masukin aja langsung. 1400 dikali 4 dibagi 2. Berapa hasilnya? 2800. Kayak gitu. Terapi ultrasonik. Metode yang digunakan yaitu dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi pada jaringan tubuh. Lagi-lagi tubuh kita kena frekuensi yang tinggi. Misalnya terapi fisik yang biasa digunakan untuk menangani kesleo pada ligamen, kesleo pada otot, tendon, inflamasi sendi, membersihkan gigi, penanganan penyakit katarak, dan kemoterapi kayak gitu. Makanya kemoterapi itu pancaran gelombangnya itu sangat tinggi frekuensinya, makanya bisa berefek pada tubuh kita gitu. Jadi kayak misalnya akibat kemoterapi, misalnya rambut kita menjadi rontok, itu karena efeknya kayak gitu. Ya, pembersih ultrasonik merupakan alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi antara 20 sampai 400 kilo. Ingat ya, kilohertz. Berarti lebih tinggi daripada hertz. Dan cairan pembersih tertentu atau air biasa untuk membersihkan suatu benda seperti perhiasan, lensa, jam tangan, alat bedah, alat musik, alat laboratorium, dan alat-alat elektronik tertentu. Itu alat pembersihnya di bagian A di gambar. Yang B itu gelombang dan gelembung dalam pembersih ultrasoniknya. Dia memancarkan gelombang ya. Ke yang gambar C itu mesin yang dengan alat pembersih ultrasonik sebelum dan sesudah dibersihkan. Jadi lebih bersih. Kayak gitu. Sonifikasi adalah proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu benda sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Sonifikasi dilakukan dengan bantuan alat yang disebut sonikator. Kayak gitu. Proses pemberian energi gelombang ultrasonik yang alatnya disebut sonikator. Jangan sampai ketukar ya antara sonifikasi dengan sonikator. Oke? Sonifikasi apa tadi? Proses pemberian energinya. Kalau sonikator, alatnya. Oke? Contohnya, mempercepat ekstraksi minyak dari dalam jaringan tumbuhan dan pemurnian minyak bumi serta pembuatan kertas. Jadi dipecah lagi menjadi bagian yang sangat kecil kayak gitu. Pengujian selanjutnya, pengujian ultrasonik merupakan teknik pengujian yang berdasarkan
pada penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau mineral yang diuji dengan frekuensi ini lebih gede lagi, 0,1 sampai 15 MHz. Oke. Contohnya dapat mendeteksi kerusakan akibat korosi pada logam dalam produksi logam dan baja dan aluminium, produksi pesawat, otomotif, dan industri lainnya. Bisa dilihat pada gambar ya. Itu alat ujinya, alat uji ultrasoniknya. Sampingnya itu teknisi menguji kebocoran pada pipa besi dengan menggunakan alat uji ultrasoniknya, kayak gitu. Sekian penjelasan dari Ibu, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat dan dimengerti penjelasannya, kalian bisa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga ikut paham. Jika kalian suka, bisa klik tombol like dan jangan lupa di subscribe. Nah, tinggalkan juga komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan dijawab. Diharapkan bertanya ya agar kita berkomunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan.